วัสดีครับผมชื่อเอดริกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จาการ์ตาครับ Halo semuanya, saya Edric. Saya saat ini tinggal di Jakarta. Nama saya Mufti. Mari belajar tentang multikultural bersama saya. สวัสดีค่ะชื่อนัตตี้ค่ะ Halo teman-teman, kenalin nama saya Nata. Saya berdomisili di Jakarta Selatan. Aku Yudi dari Jakarta. Aku mau sharing tentang multikulturalisme yang ada di Thailand selama aku di sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Firdaus. Saya berasal dari kota Sumedang, akan tetapi saat ini saya menetap di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat perspektif orang Indonesia terhadap Thailand. เดี๋ยวออมลืมเราหรือเปล่า ลืมนี่นะคะมูดนีดค่ะเป็นเพื่อนของเราเหมือนกันค่ะ คนที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่องระหว่างหญิงชายนะครับก็เป็นอะไรที่ผมต้องยอมรับและก็เรียนรู้นะครับซึ่งที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ศาสนาภาษาประเพณี เรานะครับอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็สามารถได้ทำอะไรที่เราสามารถSaya sukai dari video multikulturalisme yang ditayangkan di Instagram Thai Embassy adalah ketika para mahasiswa dari Thailand membagikan pengalaman mereka ketika mereka tinggal di Indonesia dan juga berhadapan langsung dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Hal ini bagi saya menarik karena mereka bisa membagikan pengalamannya dan bisa menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bagaimana gambaran multikulturalisme beragam budaya yang ada di Indonesia khususnya pada orang-orang di Thailand. Meski di tengah keberagaman, bangsa Indonesia tetap memiliki keseragaman. Salah satunya adalah budaya ramah tamah kepada pendatang baru. Jika teman-teman mengunjungi wilayah Indonesia, tentu akan sangat diterima dengan baik selama teman-teman mampu menghormati budaya-budaya setempat dan kearifan lokal yang ada. Belum lama ini saya mengunjungi suatu wilayah yang orang-orangnya belum saya kenali, tapi mampu menerima saya dengan baik. Yang saya suka dari video project multikulturalisme yang ditayangkan di Instagram Thai Embassy adalah ketika para mahasiswa Thailand yang berada di Indonesia menghadapi dan menanggapi secara langsung berbagai culture shock atau gegar budaya yang mereka alami. Sama halnya dengan saya, meskipun saya belum pernah ke Thailand, tetapi dalam proses belajar saya tentang Thailand, entah itu bahasanya, budayanya, makanan, dan lain hal, ternyata saya mengalami culture shock. Salah satunya ketika saya untuk mencoba membaca alfabet Thailand. Nah, Thailand memiliki 44 konsonan dan 15 vokal, dan itu membuat saya tercengang dan hampir menyerah waktu itu. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat perspektif orang Indonesia terhadap Thailand, terutama dalam aspek multikulturalisme. Menjawab pertanyaan pertama, pada video multikultural episode pertama, Kak Munir mengatakan pentingnya belajar bahasa asing bagi kita. และที่โรงเรียนของเราก็ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาที่หลากหลาย Saya sangat setuju sekali dengan hal itu, karena dengan kita mempelajari bahasa asing, hal tersebut dapat membantu kita untuk memperkenalkan budaya yang kita miliki ke masyarakat lain di luar komunitas kita. Bahasa juga membantu kita untuk menjembatani kesenjangan budaya, sehingga kita dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan yang pada akhirnya dapat memperkaya pengalaman hidup kita. Menurut saya, multikulturalisme adalah adanya beragam agama, budaya, kepercayaan, bahasa yang berkembang di suatu masyarakat, tetapi masyarakat itu masih bisa hidup berdampingan satu sama lain tanpa adanya perselisihan. Berkaca dari ini, keluarga saya sendiri adalah keluarga yang sangat multikultur. Dari kecil saya dibesarkan di lingkungan yang sangat multikultur, di mana dari pihak ayah saya adalah seorang Chinese Indonesia dan juga ibu saya dari keluarga Jawa asli. Bisa dibayangkan kombinasi dua keluarga besar dengan berbagai perbedaan agama dan juga kultur ini menjadi satu dan saya hidup di lingkungan itu. Perbedaan yang ada ini mengajarkan saya untuk saling menghargai satu sama lain dan bertoleransi. Nah, menurut saya perbedaan yang ada bukanlah suatu halangan atau menjadi alasan gitu ya untuk munculnya perpecahan.
Namun, justru perbedaan ini dapat menjadi kunci utama untuk memperkuat persatuan. Bagi saya sendiri, multikultural adalah kondisi di mana masyarakat mampu hidup secara berdampingan dan harmoni di tengah keberagaman aspek-aspek budaya yang ada. Salah satu keunikan aspek budaya dari bangsa Indonesia dapat terlihat salah satunya dalam bahasa. Ada banyak sekali kosakata yang bunyinya sama di berbagai daerah tetapi memiliki arti berbeda. Bagi teman-teman dari luar negeri, harap berhati-hati untuk menggunakan bahasa-bahasa tersebut karena bisa jadi di satu daerah kosakatanya berarti baik, tetapi di daerah lain kosakatanya berkonotasi kurang baik. Menurut saya, definisi multikulturalisme itu sendiri adalah panggung di mana setiap kepercayaan, nilai, tradisi memainkan peran uniknya. Bukan hanya bagaimana kita hidup berdampingan, tetapi bagaimana cara kita untuk menghargai, merayakan, dan merangkul di setiap perbedaan yang nantinya akan memperkaya dan memperkuat kain solidaritas kita. Tari Saman adalah bentuk salah satu konkret kekayaan multikulturalisme di Indonesia yang merupakan tarian dari Aceh. Tarian ini tidak hanya memainkan ekspresi tapi mencerminkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan solidaritas yang tinggi. Jadi sebagai orang Indonesia yang terbiasa dengan keberagaman budaya dan juga banyak hal yang berbeda di Indonesia, agama, ras, golongan, maka saya bisa mendefinisikan multikulturalisme itu adalah menerima dan mencintai perbedaan itu, bahwa menganggap perbedaan itu adalah hal yang oke atau hal tidak apa-apa untuk keberlangsungan hidup bersama. Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua, menurut saya pribadi, sebagai masyarakat Indonesia, multikultural merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda. Dan di mana nilai-nilai tradisi dan norma-norma dari kelompok-kelompok yang berbeda ini diakui, dihormati, dan diintegrasikan ke dalam masyarakat secara harmonis. Harmonisasi dari aspek tersebut teman-teman semuanya dapat lihat, salah satunya melalui acara Semana Santa. Acara Semana Santa sendiri merupakan acara Katolik terbesar di Indonesia yang diadakan di kota Larantuka. Dalam acara ini, aspek kunci multikulturalisme yakni toleransi dapat dirasakan secara nyata dan tercermin dari partisipasi umat muslim yang ikut serta mengamankan berlangsungnya prosesi acara Semana Santa. Dan tentunya hal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk dapat terus menjaga satu sama lain meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Thailand, khususnya Bangkok, sudah tidak asing lagi bagi saya karena Thailand adalah salah satu destinasi wisata favorit saya. Bahkan tahun ini saya sudah 4 kali ke Bangkok. Berkaca dari pengalaman saya ke Thailand dan melihat Bangkok secara langsung, saya bisa melihat perbedaan multikultur yang ada di Thailand dan juga Indonesia ini cukup berbeda. Di Indonesia, kita bisa melihat adanya beragam budaya lokal yang berkembang, sedangkan di Thailand, karena ada banyaknya turis yang datang, budaya dari luar negeri dan internasional lah yang berkembang, banyak berkembang di situ. Namun perbedaan budaya pendatang ini tidak menjadi masalah karena keterbukaan dan juga keramah tamahan dari orang Thailand itu sendiri. Pengalaman saya berinteraksi dengan orang lokal sangatlah menyenangkan. Ketika saya mencoba berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Thailand, ternyata mereka nampak begitu senang, mereka sangat welcome dengan orang asing yang mau belajar dan berkomunikasi, mencoba ngobrol dalam bahasa Thailand, dan ini adalah hal yang sangat berkesan buat saya. Beberapa hal yang begitu menarik yang saya rasakan waktu saya di Thailand dan itu membuat saya cukup terkagum dan kaget adalah ketika saya ada di Chiang Mai, saya mengunjungi salah satu pasar malam di sana dan ada konser pop Thailand. Selama ini saya tahunya itu pop Thailand bergenre komedi yang masuk ke Indonesia. Namun ternyata yang asli pop Thailand itu begitu seru, dan sampai sekarang setelah pulang dari Chiang Mai itu saya sangat menikmati playlist lagu-lagu Thailand. Yang salah satunya yang saya paling suka itu yang seperti ini. Itu Tatewi dari Kanan. Lalu saya juga suka ketika berada di Bangkok, pagi-pagi saya mau jalan-jalan di sana, saya melihat ada beberapa bapak-bapak dan ibu dan anak muda di sana itu kalau melihat foto raja selalu melakukan why seperti ini. Dan itu membuat saya, wow, saya tidak pernah melihat seperti itu di Jakarta atau di Indonesia. Jadi saya sangat terkagum bagaimana masyarakat Thailand itu begitu mencintai keluarga kerajaan. Lalu di Ayutthaya, ketika saya
berada di Historical Park di Ayutthaya. Itu ketika saya mau pulang sore-sore, saya tiba-tiba mendengar suara azan. Selama ini saya tidak sadar kalau misalnya Thailand itu juga ada komunitas masyarakat Muslim juga, ternyata ada juga di sana. Dan saya sangat terkagum dengan multikulturalisme juga di Thailand. Meskipun belum pernah mengunjungi Thailand, dari beberapa referensi yang saya temukan, kondisi multikultural yang ada di Thailand tidak begitu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jika saya berkesempatan untuk mengunjungi Thailand, saya ingin sekali merasakan bagaimana kondisi multikultural, terutama di daerah-daerah perbatasan, semisal daerah utara yang memang didominasi oleh masyarakat pemeluk agama Buddha, dan di daerah selatan yang disebutkan didominasi oleh masyarakat pemeluk agama Islam. Begitu banyak aspek multikulturalisme antara Indonesia dan Thailand, tentunya saya ingin mencoba beberapa aspek multikulturalisme yang berasal dari Thailand, yaitu festival perayaan. Loy Krathong menjadi salah satu wishlist saya karena Loy Krathong ini dipercayai untuk menghormati Dewi Sungai dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada air sebagai sumber kehidupan. Biasanya Loy Krathong ini diperingati di bulan November. Uniknya, krathong ini terbuat dari rakit kecil dari daun pisang dan dihiasi oleh bunga, lilin, dan kemenyan, lalu diapungkan di aliran sungai. Tapi ada versi lain, yaitu lentera terbang. Lentera terbang ini terbuat dari kertas, lalu dihiasi lilin dan diterbangkan ke langit. Sangat unik, bukan? Berikutnya, menjawab pertanyaan ketiga, jika saya berkesempatan mengunjungi Thailand, saya sangat antusias untuk merasakan semangat kebersamaan dan persatuan yang begitu kuat di antara masyarakat Thailand, yang merupakan aspek penting dari multikulturalisme. Salah satu cara yang ingin saya lakukan adalah dengan ikut berpartisipasi dalam Festival Songkran. Festival Songkran sendiri adalah simbol kebersamaan dan bukti nyata dari multikulturalisme, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda berkumpul merayakan kegembiraan dan menyambut awal yang baru tanpa memandang ras, suku, dan juga agama. Serta festival ini juga sangat terbuka bagi siapapun yang hendak mengikutinya, bahkan masyarakat asing sekalipun. Untuk mempromosikan dan bertukar pengetahuan mengenai multikulturalisme baik di Indonesia maupun di Thailand, menurut saya cara yang paling efektif dan seru adalah dengan mengadakan berbagai event yang bersifat edukatif namun tentu tetap dengan cara yang menyenangkan. Saya sendiri memiliki komunitas yang bernama Sanukmak, yang dari namanya sendiri artinya adalah sangat menyenangkan. Sanukmak ini saya bikin dan saya bangun bersama teman-teman saya yang sama-sama menyukai dan mencintai Thailand, di mana di sini kita ingin mengedukasi kepada Thai lovers di luar sana mengenai berbagai aspek tentang Thailand, baik dari bahasanya, budayanya, kulinernya, dan juga wisatanya. Di bulan September kemarin kami mengadakan event berjudul Sawadee-cha yang dihadiri lebih dari 50 peserta dan juga mendapat apresiasi yang positif dari berbagai pihak, salah satunya dari Kedutaan Besar Thailand dan juga dari Tourism Authority of Thailand yang ada di Jakarta. Di bulan November ini, akhir November, kami juga berencana mengadakan event yang bertemakan Loy Krathong. Nah, jadi semua upaya-upaya ini kami lakukan untuk lebih mengenalkan dan membuat Thailand terasa dekat kepada para Thai lovers di luar sana yang ada di Jakarta khususnya. Untuk meningkatkan promosi dan praktik pemahaman multikultural yang ada di Indonesia dan Thailand, salah satu caranya adalah dengan mengadakan program pertukaran budaya. Sebenarnya program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, namun masih bersifat umum. Kedepannya saya harapkan program ini dapat dilakukan dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand, sehingga programnya menjadi lebih spesifik dan terarah. Begitu banyak pembicaraan tentang multikultural Indonesia dan Thailand. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mempromosikan dan bertukar wawasan antar kedua negara ini? Menurut saya pribadi, cara yang paling seru dan efektif adalah kita melakukan kolaborasi seni atau kreativitas dan membuat program kerja volunteer antar budaya. Di sana kita bisa mengembangkan berbagai ide
Salah satunya yaitu workshop seni, atau pameran seni, bahkan mural yang dilakukan di tempat umum sebagai bentuk rasa kebersamaan kita bersama. Sebagai warga Indonesia yang begitu mencintai Thailand, menurut saya saran saya untuk mempromosikan multikulturalisme dari Thailand ke masyarakat Indonesia diantaranya melalui ranah hiburan seperti musik atau film. Karena setahu saya di teman-teman dekat saya atau circle saya pun itu sangat suka film-film Thailand yang bergenre komedi, romantis seperti itu. Kemudian juga musik-musik bisa juga memperkenalkan bagaimana multikulturalisme di Thailand itu. Ada juga satu yaitu yang paling saya suka melalui makanan, karena makanan-makanan Thailand itu salah satu makanan yang cukup populer juga akhir-akhir ini di Indonesia. Menjawab pertanyaan terakhir, saya ingin merekomendasikan cara yang efektif untuk mempromosikan multikulturalisme di antara masyarakat Thailand dan Indonesia, yaitu dengan mengadakan forum diskusi. Forum ini akan menjadi wadah yang ideal bagi masyarakat kedua negara untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan pengetahuan terkait multikulturalisme. Melalui dialog intensif di forum tersebut, kita dapat mengidentifikasi kesamaan dan juga perbedaan budaya, serta menciptakan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan multikulturalisme di kedua negara. Dengan demikian, forum diskusi ini akan memainkan peran penting dalam memperdalam pemahaman kita tentang multikulturalisme dan memperkuat hubungan antara Thailand dan juga Indonesia. Terakhir, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, multikulturalisme hanya dapat berkembang ketika didukung adanya toleransi dan kesediaan untuk saling menghargai. Oke, itu tadi sharing dari saya mengenai berbagai multikulturalisme yang saya amati di Indonesia dan di Thailand. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi kalian dan terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kokumana Kap. สวัสดีครับ Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Khop kap. Demikian jawaban saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.